Dan insya Allah kita akan masuk pada siang ini, semoga Allah berkahi, bab ke-33, ancaman bagi makmum yang mengangkat kepala sebelum imam dalam ruku dan juga sujud. Dan ini menandakan teman-teman sekalian bagaimana dalam Islam seorang pemimpin wajib untuk dipatuhi. Baik itu pemimpin dalam sholat, imam kalau sudah ruku, baru kita ruku. Kalau sudah takbiratul ihram pertama, kita baru takbir. Kalau dia ruku, baru kita ruku. Kalau dia i'tidal, baru kita i'tidal. Itu pun ada instruksinya. Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Ruku, Allahu Akbar, juga baru kita Allahu Akbar. Imam bangun, sami Allahu liman hamidah. Sudah dengar hamidah, Anda baru bangun. Baru bilang, Allahumma rabbana lakal hamd. Imam Allahu Akbar, sudah sempurna semua. Kemudian Anda baru sujud. Imam Allahu Akbar, pas akbar, baru kemudian Anda duduk di antara dua sujud. Begitu seterusnya sampai salam. Dan ini menandakan memang teman-teman sekarang wajib. Kewajiban kita patuh pada pemimpin. Dan kita akan dengarkan bagaimana ancaman yang sangat tegas dari Nabi SAW bagi orang yang mendahului imamnya. Begitu juga dengan seorang suami di rumah yang wajib dipatuhi oleh istrinya. Orang tua oleh anak-anaknya. Kemudian pemimpin negara oleh masyarakatnya. Nah, ini semua menandakan panglima perang ya, dalam peperangan oleh prajurit-prajuritnya. Ini semua hukumnya wajib patuh selama bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bab kita ini, bab 33, ada sebuah hadis saja yang diangkat. Hadis nomor 521. Urutan 1 di dalam, atau hadis pertama di dalam bab kita, walaupun cuma sebuah hadis, tapi oleh penerbit ditulis angka 1.2 sahih. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala Allahu suratahu surata himar." Tidakkah salah seorang dari kalian takut jika dia mengangkat kepalanya sebelum imam, kalau Allah merubah kepalanya menjadi kepala keledai atau menjadikannya wajahnya wajah keledai. Hadits ini riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Kemudian Al-Khattabi berkata, langsung dilanjutkan penjelasannya, orang-orang berbeda pendapat tentang orang yang melakukan itu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, tidak ada atau dalam kurung tidak sah sholat bagi yang melakukan itu, maksudnya mendahului imamnya. Adapun kebanyakan ahli ilmu berkata, dia telah berbuat buruk dan sholatnya sah. Hanya saja kebanyakan dari mereka memintanya agar kembali bersujud. Sebagian juga berkata, diam, maksudnya sujud sahwi ya. Sebagian dari mereka berkata, diam dalam sujudnya setelah imam mengangkat kepalanya seukuran dengan tenggang waktu yang ditinggalkannya. Demikian penjelasannya. Ini yang dimaksudkan tambahan setelah menyebutkan tentang perawi-perawi atau orang-orang yang mengeluarkan hadits ini. Seperti Bukhari, Muslim dan seterusnya tadi. Hadits ini teman-teman sekalian, hadits yang sangat agung sekali. Bagaimana kita diajarkan dalam Islam oleh Nabi SAW memahami makna mulianya sholat itu. Abu Hanifah rahimahullah menggambarkan orang kalau sholat berjamaah itu ibarat seperti sekelompok orang ingin bertemu dengan seorang raja. Misal 5-6 orang. Maka tentu saja tidak mungkin 5-6 orang ini semuanya berbicara. Tapi akan ada satu orang juru bicara yang paling fasih, yang paling bagus, ya, yang paling santun, yang paling bersih, yang paling ramah. Dialah yang akan maju mewakili orang-orang yang ada di belakangnya. Dan pada saat dia berbicara, yang lainnya pada diam. Karena dia sudah mewakilinya. Maka beliau menggambarkan begitu orang kalau lagi sholat. Imam itu adalah yang terbaik di antara kita. Makanya syarat-syarat imam kan ada. Harus bacaannya yang paling bagus. Ya. Kalau sama bacaannya maka harus yang paling faham sunnah. Kalau sama juga sunnahnya maka harus yang paling lebih dulu hijrah. Ya, kalau sama-sama hijrahnya maka dilihat yang lebih tua. Gitu ya. Maka kita lihat ada kriterianya. Jadi bukan main sembarangan orang jadi imam. Apalagi kalau bacaannya ngawur, salah gitu kan. Ada banyak orang menjadi imam, makharij hurufnya saja salah gitu.
Maka imam ini harus yang terbaik di antara kita. Makanya Nabi SAW menjadi imam semasa hidup beliau. Begitu juga Khulafaur Rasyidin. Ya, mereka menjadi imam, memimpin umat ini. Jadi itu simbol kepemimpinan dalam Islam adalah menjadi pemimpin dalam sholat. Makanya Nabi SAW pada saat mengisyaratkan agar Abu Bakar menggantikan beliau setelah beliau meninggal SAW dengan bahasa beliau, ya, perintahkan Abu Bakar agar mengimami sholat orang-orang. Gitu. Dalam riwayat lain, kata Nabi SAW, Allah dan Rasulnya menolak kecuali Abu Bakar. Ini adalah isyarat kata ulama dari Nabi SAW agar pada saat beliau meninggal yang gantikan beliau adalah Abu Bakar. Dan itu difahami oleh para sahabat. Makanya pada saat Nabi SAW meninggal dan para sahabat mulai membaiat Abu Bakar, maka disepakati pada saat itu langsung. Karena mereka itu adalah sahabat dan kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi imam pada saat menjadi pemimpin dalam sholat, maka kita wajib mematuhi semua perbuatan dia. Subhanallah, bukan cuma perbuatan baik ya. Bukan cuma perbuatan yang benar maksudnya. Kayak misalnya pas takbir, ruku, i'tidal, ya, sujud, sampai salam. Bahkan kalau imam melakukan perbuatan salah pun dalam gerakan. Misal di sholat asar. Imam, Anda tahu sebagai makmum dan kita misalnya semua makmum ini tahu kalau imamnya ini baru rakaat ketiga sudah tahiyat terakhir. Dan kita ingatkan, laki-laki mengingatkan dengan kata-kata subhanallah gitu kan. Kalau imamnya tidak mau, imamnya lebih yakin tentang jumlah rakaat yang dia yakini. Dia yakin sudah rakaat keempat. Apa yang kita lakukan? Apakah kita imam duduk tahiyat lalu kemudian kita berdiri? Berbeda? Tidak. Dalam hukum sholat pun kita wajib duduk bersama imam. Nanti kalau imamnya sudah salam, kita tambah 1 rakaat. Saking wajibnya mematuhinya. Jadi ini perlu untuk difahami baik-baik teman-teman sekalian. Ini bukan cuma sekedar masalah sholat. Tapi bagaimana kita bermuamalah dengan pemimpin. Bagaimana pemimpin itu tidak sembarangan main ditolak pendapatnya. Selama memang tidak keluar dari koridor syariat. Kita lihat di sini teman-teman sekalian hadisnya. Tidakkah salah seorang dari kalian takut jika dia mengangkat kepalanya sebelum imam kalau Allah merubah kepalanya menjadi kepala keledai atau menjadikan wajahnya wajah keledai. Dan bahasa keledai ini teman-teman sekalian adalah bagi orang Arab itu dianggap sebuah penghinaan, ya. Penghinaan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surah Al-Jum'ah, "Mathalul ladzina humilu at-taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang membawa Alkitab, ya. Mereka pelajari kitab-kitab dari langit dan mereka tidak memahami, tidak mengamalkan isinya, seperti keledai yang memikul kitab-kitab. Diberikan gambaran. Jadi keledai ini hewan yang punya fisik kuat untuk ditunggangi, digunakan jasanya. Tapi juga dari sisi yang lain, kalau dia teriak suaranya ribut sekali, ya. Dan kadang-kadang kalau dia lagi tidak ingin melakukan satu perbuatan, walaupun dipaksa, dipukulin, dia tidak mau melakukannya. Dan Allah menggambarkan tentang buruknya suara itu dalam surah Luqman, nasihat Luqman kepada anaknya. Ya. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Ketahuilah seburuk-buruk suara adalah suaranya himar atau keledai. Anda kalau mau lebih tahu, Anda bisa ketik di Google, di YouTube, hanya untuk mengetahui ya, suara keledai. Anda akan tahu kenapa Allah SWT menggambarkan suara itu sangat buruk, gitu kan? Nah di sini jadi diubahnya wajahnya menjadi wajah keledai, berarti bentuk penghinaan teman-teman sekalian. Jangan dianggap misalnya ada orang karena suka dengan wajah keledai, maksudnya dia mungkin suka pelihara kuda, keledai, ya. Atau bagal perkawinan atau peranakan antara kuda sama keledai. Kemudian dianggap ini adalah bukan sebuah penghinaan. Ini bukan sebuah hukuman. Tidak, ini hukuman. Ya. Dan ulama hadis lebih cenderung mengatakan makna hadis ini seperti letter-letternya. Maksudnya memang betul-betul Allah ubah wajahnya. Kapan imamnya masih ruku, Allahu Akbar. Belum sami Allahu hamidah, dia sudah bangun duluan. Dan itu disengaja, maka bukan mustahil Allah Azza wa Jalla akan mengubah wajahnya. Ini penghinaan tentunya.
Dan bukan mustahil juga Allah subhanahu wa ta'ala mengubahnya, artinya tidak kembali lagi wajahnya. Semoga Allah selamatkan kita dari masalah ini. Ini hanya karena tidak perhatian terhadap kepatuhan pada imam. Ya. Oleh karena itu teman-teman jadi makmum tenang saja. Itu juga jadi imam. Salah satu kewajiban dalam sholat tumaknina. Tenang. Konsentrasi. Gak ada yang dikejar. Dan saya sudah pernah menekankan di dalam bahasan kita juga tentang masalah imam. Ada 2 cara atau ada 3 cara imam dalam memimpin sholat. Kalau dalam mengucap untuk memberikan instruksi kepada makmumnya ya. Misal dia mengatakan Allahu Akbar pada saat takbiratul ihram. Lalu kemudian dia baru gerakkan tangannya. Ini yang pertama. Yang kedua bisa bersamaan. Allahu Akbar. Ucapannya sama gerakannya sama. Yang ketiga dan ini yang terbaik teman-teman sekalian adalah gerakan dulu. Allahu Akbar. Kenapa dikatakan ini yang terbaik? Karena dengan seperti ini makmumnya tidak akan mendahului dia. Dia gerakan dulu, baru dia mengatakan Allahu Akbar. Dia ruku dulu, kemudian dia mengatakan Allahu Akbar. Dia bangun dulu dari ruku i'tidal. Setelah bangun baru dia mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Dia sujud dulu, baru dia mengatakan Allahu Akbar. Dia bangun dulu dari sujud, duduk di antara 2 sujud, baru dia mengatakan Allahu Akbar. Dia sujud lagi, baru dia mengatakan Allahu Akbar. Ya. Sampai selesai semua. Selesai juga baca doa tahiyat. Assalamualaikum warahmatullah. Bisa juga ditambah wabarakatuh. Tenang. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ini imam. Makmum, usahakan setelah selesai imam mengucapkan instruksinya, baru kita lakukan. Jadi seperti saya katakan tadi di awal, Allahu Akbar. Baru kita dengan tenang, Allahu Akbar. Imam ruku, Allahu Akbar. Sudah tenang, Anda baru, Allahu Akbar. Imam Sami Allahu liman hamidah. Anda sudah dengar hamidah, Anda bangun. Rabbana walakal hamd. Atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Gitu. Imam sudah sujud Allahu Akbar dengan tenang. Kita juga turun dengan tenang Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, jadikan setiap ibadah yang sedang Anda lakukan itu sesuatu yang menggembirakan buat Anda pada saat Anda terima pahalanya hari kiamat. Bagaimana bisa? Sempurnakan. Jangan teman-teman sekalian sholat seperti orang store kewajiban. Nggak ada khusyuk, nggak ada konsentrasi. Nggak ada tumaknina, ketenangan. Semuanya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, buru-buru. Apa kata Nabi SAW? Ada orang hari kiamat hanya menerima setengah dari pahala sholatnya. Ada yang cuma 1/3, ada yang cuma 1/4, ada yang cuma 1/10. Ada yang tidak terima sholatnya kecuali seperti pakaian yang diremukkan lalu dilemparkan ke wajahnya. Dia dari takbiratul ihram sampai salam nggak tahu apa yang dia baca. Gerakannya juga nggak benar. Udah rukunya nggak benar, ya. Pada saat bersedekap, takbiratul ihram juga salah, sedekap salah, ruku salah, i'tidalnya salah, sujudnya salah, duduk di antara 2 sujud salah, dan masih banyak orang yang lakukan itu. Tidak sedikit orang yang di masjid kami temukan begitu. Entah kenapa, kok kenapa nggak dianggap seperti sesuatu yang sangat penting bagi dia, sholat itu. Rugi teman-teman sekalian. Kita kerjakan sekian puluh tahun sholat, tapi mungkin tidak ada yang diterima atau bahkan kurang pahalanya. Tidak diterima karena tidak ada konsentrasi atau bahkan tidak mengikuti syarat-syarat sholat itu sendiri. Ya, syarat sahnya sholat. Begitu juga dengan gerakan-gerakannya. Atau kurang pahalanya karena tidak konsentrasi. Sayang. Jadikan sholat saya, sebentar misalnya Anda, kita bicara ke depannya. Semoga Allah panjangkan umur kita. Asar. Ya udah. Asar sebentar teman-teman niatkan dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai takbiratul ihram sampai salam semuanya lengkap, sempurna, konsentrasinya, gerakannya, bacaannya supaya Anda pada saat menerima pahalanya hari kiamat gembira. Jangan Anda merasa sedih karena sekali Anda melakukannya, Anda nggak bisa memperbaikinya lagi. Anda sebentar sholat asar, lalu Anda menghayal sana sini, nggak peduli dengan kehusyuannya, ya. Maka tidak bisa Anda perbaikin. Tidak bisa Anda ulangin sholat tanpa udzur syar'i. Kalau Anda sholat belum waktunya, Anda sholat tidak tutup aurat, Anda sholat lupa wudu, ya mungkin itu
ada udzur. Tapi kalau tidak ada udzur, Anda nggak boleh mengulanginya. Nah, di sini kan jadi rugi. Berarti kita akan menerima pahala itu apa adanya. Hanya karena kenapa? Tidak tumaknina, tidak tenang, tidak konsentrasi, tidak memikirkan atau membayangkan ini pahalanya akan saya terima. Tidak ada teman-teman amal soleh yang kita kerjakan tidak kita terima pahalanya. Bukankah Allah mengatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara? Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, dia pasti akan lihat. Rugi kalau kita diperlihatkan nanti hari kiamat, pahalanya bolong-bolong. Anda kalau terima rapot waktu masih sekolah, ya, di zaman kami dulu biasa kami terima rapot, ya, entah sekarang kok ada perubahan sistem lagi. Malu gak kita teman-teman sekalian kalau kita lihat banyak merahnya, ya, dibawa dari angka yang nilai rata-rata lulus. Dan sebaliknya, bangga kita kalau kita nilainya 8, 9, 10. Bahkan kita ingin memperlihatkan kepada orang-orang. Itu yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Siapa yang menerima bukunya nanti dengan tangan kanannya, dipastikan dia ahli surga, sholatnya diterima, puasanya diterima, baca Qur'annya diterima, zikirnya diterima, haji umrahnya diterima, jihadnya diterima, bakti orang tua diterima, jenguk orang sakitnya diterima, semua diterima. Maka dia mengatakan, ha'umukra'u kitabiyah. Ini baca bukuku, dia bangga dengan bukunya. Gitu. Di hari kiamat itu. Tapi nggak ada lagi riya pada saat itu. Karena gembiranya dia. Kalau orang yang terima dengan bukunya tangan kiri, kalau kita rapot itu merah semuanya. Sholat asal-asalan, puasa yang penting puasa sama dengan orang. Tapi maksiat masih jalan, batal nggak penting bagi dia. Haji umroh diterima nggak penting, nggak ada masalah buat dia semua. Maka diterima bukunya dengan tangan kiri atau banyak dosa-dosa atau kekufuran bahkan. Maka dia ketakutan pada saat menerima bukunya itu. Dia tidak mau, dia berharap kematian di dunia sudah tidak ada lagi kebangkitan. Karena dia tahu dia akan menuju ke neraka. Neraka di depan mata kita pada hari kiamat teman-teman sekalian. Diperlihatkan dengan gemuruhnya, dengan lutupan-lutupannya. Orang-orang yang munafik, orang musyrik, orang kafir diseret di atas wajah mereka. Dilemparkan ke dalam api neraka. Dan Anda menyaksikan itu. Tentu dengan histerinya, dengan teriaknya, dengan segala macam. Allah SWT sudah memberikan kepada kita bocorannya selama Anda di dunia. Anda bisa belajar itu. Anda tahu semuanya. Anda bahkan bisa tahu, ya, Anda akan masuk ke derajat mana tertinggi di surga kalau Anda mau melakukan. Tinggal mengikuti instruksinya saja. Anda bisa menjadi penghuni neraka yang paling dasar kalaupun Anda mau. Itu. Dan itu sudah diberikan gambaran. Jadi harus kita fahami teman-teman. Semua ibadah kita akan kerjakan. Apapun sifatnya. Sholat, kayak tadi saya kasih contoh. Sholat asar sebentar. Jadikan benar-benar momen sholat asar sebentar itu. Nanti hari kiamat Anda kalau terima pahalanya, Anda akan terima pahala sempurna. Jangan biarkan ada celah buat syaitan mencuri walaupun sedetik dari masa Anda ibadah itu. Dari Allahu Akbar. Tenang, konsentrasi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Terus sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim waladdallin sampai waladdallin. Saya ringkaskan. Sudah selesai baca surah. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Selesai, tenang dulu. Tenang dulu. Sudah tenang, Allahu Akbar. Berapa detik saja. Allahu Akbar, baru rukuk. Kata Nabi SAW, biarkan ya, tulang-tulangmu kembali atau sendi-sendi kembali pada tempatnya. Sendi-sendi kembali pada tempatnya, tenang. Baru, detik saja, hitungan detik. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. 2. Subhana rabbiyal azim. Baru, sami Allahu liman hamidah. Tenang. Ingat, setiap bacaan dan setiap gerakan ada pahalanya. Syaitan akan berusaha mencuri itu dari Anda. Supaya mencuri dalam arti kata sini supaya Anda gak dapatkan itu. Sedikit Anda menghayal saja, itu bisa hilang pahalanya. Tenang. Sujud Allahu Akbar. Tenang. Hitungan detik. 2-3 detik. Baru. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Tenang. Subhana rabbiyal a'la.
Berapa detik? 2 detik, 3 detik, baru Anda bangun. Allahu Akbar. Tenang dulu, 2-3 detik saja. Rabbi ghafirli, warhamni, wajburni, wa'afini, warzuqni. Kan tenang. Selesai semua, sujud lagi. Allahu Akbar. 2-3 detik saja, baru Anda mulai. Subhana rabbiyal a'la. Begitu terus sampai salam. Supaya Anda menerima pahalanya, senang nanti hari kiamat. Sayang, karena tadi Allah sudah bilang, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan, dia akan lihat. Sayang, kalau nanti kita terima kurang pahalanya. Semoga Allah maafkan yang lalu-lalu, gitu kan. Tapi sekarang kita bicara ke depan. Kita belajar seperti ini teman-teman, agar ke depannya kita selalu lebih baik. Anda kalau baca Quran, konsentrasi. Anda kalau sedekah, maksimal. Yakin, tanamkan keyakinan dalam hati kita akan terima pahalanya. Dan jangan setengah-setengah. Karena sekarang Anda lakukan, Anda tidak mungkin mengulanginya. Akan ada ibadah-ibadah lain, tapi bukan lagi yang detik itu di waktu itu. Seperti itu. Ya. Jadi ini perlu difahami baik-baik teman-teman sekalian. Jadi hadis ini bukan hanya sekedar ancaman biasa. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah terlanjur, dia misalnya sholat di masjid, mikrofonnya kurang keras atau mungkin tidak kedengaran imamnya. Dia tidak tahu. Lagi sujud, dia cuma lihat orang di depannya sujud semua. Sekarang dia tidak tahu. Udah bangun belum dari sujud. Tiba-tiba dia bangun. Allahu Akbar. Duduk maksudnya di antara dua sujud ya. Jadi tidak usah diperhatikan tangan saya ini cuma gambaran ya. Jadi duduk di antara dua sujud. Ternyata sebelahnya depannya masih pada sujud. Dia sujud langsung pada saat itu. Jangan dia tunggu. Langsung dia sujud. Karena kelalaian dia. Dan sebagian pendapat tadi sudah dikatakan, menyatakan, ya, sebagian ulama menyatakan, dia dianjurkan sujud sahwi. Atau dia lakukan gerakan, ya, diam dalam sujudnya setelah imam mengangkat kepalanya seukuran dengan tenggang waktu yang ditinggalkannya. Sebagai bentuk permohonan maaf kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati teman-teman, ini ancaman bukan hal yang ringan. Ya. Karena ini saya lihat masih ada di antara muslimin yang melalaikan masalah ini. Jadi sekali lagi konsentrasilah teman-teman sekalian dalam sholat. Jangan sia-siakan, jangan biarkan syaitan leluasa mencuri pahala-pahala kita.